Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tung. Bang Ji, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini ada satu masalah yang akan kita bahas nanti bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Begini Pak Ustadz, Mas Eko, Bang J, satu masalah yang sering sekali mengganggu ini, baik kepada diri kami maupun juga di lingkungan sariawan, Pak Ustadz. Ini yang namanya sariawan, kadang-kadang dia hanya sedikit aja, mohon maaf ya Pak Ustadz, di ujung bibir sini, tapi sudah kena makan sedikit perih itu di bibir. Ada lagi yang di bawah lidah itu Pak Ustadz, di bawah lidah, Masya Allah itu rasanya sampai kepala pusing, kadang-kadang kaki dingin. Nah, mudah-mudahan nanti pembahasan kita ini bisa banyak membantu lah sahabat beriman Pak Ustadz ya, karena sariawan ini paling sering sekali yang kita alami gitu. Kalau secara tauhid, kita belajar tauhid, berhubungan dengan akhlak yang bagaimana Pak Ustadz itu sariawan Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang sariawan ini bagi orang yang kena sakit sariawan kok jengkel ya. Kemudian juga malas ngomong. Kalau ngomong maunya marah kan gitu ya. Nggak enak. Nggak enak itu. Ya. Iya, ini penyakit umum. Ini penyakit umum. Jadi sariawan itu banyak cerita bahwa kekurangan vitamin C boleh-boleh aja kan gitu ya. Tapi diminumin vitamin C juga nggak sembuh-sembuh. Iya betul. Jadi ya harus pintar lah, orang itu harus pintar. Nah, di sisi saat ini saya memberikan pelajaran mengenai akhlakul karimah. Amin. Dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita kerjakan setiap saatnya, setiap harinya. Nah, akhlak Rasul yang berhubungan dengan penyakit sariawan itu yang tidak dilakukan Rasul apa? Nah, kan begitu ya kalau penyakit itu. Sebenarnya sariawan itu di mulut berarti ini hubungannya dengan kata-kata, ucapan, jenis kalimat, kan seperti itu ya. Jadi kalimat yang bisa merusakkan mulut, dinding-dinding mulut, dinding-dinding lidah, itu biasanya kalimatnya itu kalau didengar orang nggak enak, menyakitkan gitu Pak Ustadz ya. Yang nggak enak gimana sih? Nggak enak didengar. Nggak enak didengar. Sama itu Ustaz, lidah di pipi sama ya Ustaz. Mirip-mirip aja lah ya. Ada di gusi juga Pak Ustadz. Itu kalau udah di gusi. Jadi kalau di lidah itu sebenarnya berhubungan dengan gampang sekali menjawab dengan lantunan kalimat tapi tidak enak didengar. Waduh, Bisa bantah-bantahan mungkin maksudnya Ustaz. Ya, dan gampang sekali dia. kayaknya saya itu Pak Ustadz. Kalau lantunan Lagu ayat, lantunan nggak enak berarti lagunya fals dia suara. pinter. Iya. Iya, jadi kalimatnya tidak enak. Walaupun dia tidak banyak ngomong, iya, tetapi pada saat dia ngomong itu nggak enak didengar. Nah, orang yang tipe begitu, kalau memang dia ibadahnya atau imannya cukup lumayan baik di hadapan Allah Ta'ala, dia akan sariawan terus. Tapi kalau dia begitu, omongannya kasar, tapi jarang sekali sariawan, berarti imannya dia buruk. Jadi kalau orang-orang yang ngawur kalimatnya itu, kalau dia jarang sariawan, emang imannya buruk aja di hadapan Allah, sehingga belum dimunculkan sariawan.
Tapi nanti kalau dia sudah mulai sadar kepada Allah, mulai menyembah Allah dengan baik, dengan istiqomah, mohon ampun, tobat, walaupun global yang dimohonkan ampunan, biasanya nanti mulai muncul sariawan itu nggak sembuh-sembuh, karena itulah titipan Allah bahwa mulutmu itu dari dulu omongannya kasar istilahnya, dan itu nggak sembuh-sembuh. Nah, disitulah Allah itu mengajarkan kepada kita orang-orang muslim itu untuk tobat tentang kalimat-kalimat yang tidak baik. Istilahnya kalimat kasar itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah juga tidak menyukai omongan-omongan kasar. Bicara yang menyinggung orang Allah tidak menyukai. Makanya di situ orang sariawan ya memang dari situlah dalilnya. Jadi seorang tersebut keluar dari syariat yang bentuknya apa? Kalimatnya tidak baik. Fitnah termasuk itu gak? Fitnah ya bisa termasuk dari situ juga, tetapi tidak begitu kelihatan secara ini, karena kalimatnya tidak secara frontal didengar oleh orang secara langsung. Betul. Jadi fitnah itu didengar oleh orang sekelilingnya enak. Sebagai informasi. Ya, sebagai informasi untuk menjatuhkan saudaranya yang lain itu enak. Jadi belum tentu di sariawan Ya, belum tentu di sariawan, tapi bagi orang yang difitnah itu juga menjadi enak. Enaknya apa? Pada saat umpamanya saya difitnah nih sama saudara-saudara saya yang muslim nih, beginilah, 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 beginilah. Saya nggak pernah membalas, nyantai aja saya. Kenapa? Karena pada saat saya dibegitukan, pahalanya mereka itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Dan orang yang mengikuti, orang yang memfitnah saya itu akhirnya mengikuti, dan itu banyak. Ya, pahala mereka itu diberikan kepada saya. Lah kan jadi enak saya. Santai aja, nggak usah dibalas. Kan gitu. Nah, kalau dia punya pahala, kan gitu. Kalau dia tidak punya pahala, walaupun dia sholat, tapi pahalanya nggak ada. Karena apa ya? Karena sholatnya untuk sombong-sombongan, ujub, riak, dan sebagainya. Itu kan akhirnya rusak semua. Nah, kalau dia tidak punya pahala, dia memfitnah saya, dosa saya yang diberikan kepada dia oleh Allah Ta'ala. Kan enak jadinya. Makanya Ustaz nyantai aja kalau difitnah itu. Saya nyantai aja. Karena apa? Ya udah tahu dalilnya, mau bilang apa? Oh, itu kan harus klarifikasi. Oh, nggak perlu. Allah sudah tahu kalau mereka itu menguji saya. Jadi nggak perlu, biasa saja. Dan seperti itu. Berat itu. Karena kalau memang betul-betul kita itu tes uji coba keilmuan, umpamanya tentang kesehatan, wah ya kita diskusi aja santai. Diskusi, kamu bisa ini enggak bisa, jangan diskusi, nggak bisa kok mau diskusi. Diskusi itu kan kalau punya ilmunya, kalau nggak punya ilmunya ya jangan, gitu. Lebih baik manut gitu kalau selamat. Iya, biasa saja, kan ini keilmuan ya, kok, betul, keilmuan yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, apa sih yang ini hanya cuma gara-gara Allah mengizinkan yang satu itu lebih tinggi daripada yang lain, nah itu baru marah lah, itu kan lucu. Sama saudara seiman, katanya saudara seiman itu saudara, ya kan gitu. Tapi kenyataannya yang enggak, padahal ya dia tahu, ya enggak, kalau saudaranya tetap saudara. Allah bilang itu saudara, ya itu kita anggap saudara, sudah cukup. Jangan bilang itu orang Islam saudara, tapi dia dengan saudara yang lain nggak mau, kan lucu. Itu namanya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini harus hati-hati kalau memfitnah, ya diingat ya. Jadi ini harus diperhatikan bagi orang yang hobinya memfitnah. Siapkan pahalamu habis nanti di akhirat. Kalau saya sih hanya gitu aja. Dan siapkan bahwa dosamu itu besar nanti. Dan kamu tidak akan bisa memikul dosa yang kamu tidak akan bisa tahu. Itu makanya hati-hati yang pemfitnah.
Jadi kalau istilahnya Sariawan, kalimatnya langsung tersentuh pada orang, jadi terdengar langsung seperti itu. Nah itu juga nanti dikasih jawaban oleh Allah Ta'ala langsung. Makanya semakin orang itu imannya tidak bagus, semakin kalimatnya nggak enak. Nah, orang yang suka malak-malak di jalan itu sendiri omongannya kan begitu-begitu ya. Tapi sehat aja dia. Tapi ya sehat-sehat aja ya, karena imannya kocar kacir semua. Mau bilang apa? Berarti siksa kecil di dunianya nggak ada, Ustaz? Hah? Sebelum siksa besar di akhiratnya, gimana itu? Dia siksa kecil di dunianya itu nanti dia dapat sakit terus mati. Jadi dia nggak akan sempat untuk tobat kepada Allah Ta'ala. Itu penting. Dan itu tobat termasuk hatinya yang Keraskan. iya dikeraskan oleh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati, jangan juga orang bilang bahwa tidak sakit itu tidak ada dosa. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena untuk mengukur sakit itu yang selama ini saya amati, siapa orang yang sakit, itu kan banyak. Ada yang orang sakit anak-anak, orang sakit remaja, orang yang sakit orang tua, apa namanya, suami istri yang di umur-umur tengahan, orang yang sakit suami istri agak lumayan, orang sakit yang suami istri agak tua. Itu kan beda. Sakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu beda. beda analisa Pak. Beda analisa, jadi nggak bisa disamakan. Nah itulah kenapa beda analisa. Karena pada saat anak-anak ini nggak punya dosa, kalau diberi sakit ya jangan ditantang. Loh itu kan bukan dari dosanya dia, iya, tapi karena dia belum akil balik, itu adalah gambaran dari orang tuanya yang punya dosa, sehingga Allah menitipkan sakit itu pada anaknya. Sebenarnya itu kasusnya. Jadi bukan anak itu sudah ada dosa. Enggak, saya juga tetap bilang bahwa anak itu enggak punya dosa. Cuma kalau anak itu benci pada orang tuanya sejak kecilnya, Iya. memang dia tidak diberi sakit pada saat dia benci pada orang tuanya. Tapi setelah dia akil balik, sakit muncul dia. langsung Pak. Nah itu diperlihatkan, dan saya sering menangani kasus yang seperti itu, dan saya tanyain kepada si adik itu, iya memang betul begitu. Dan itu memang terjadi, bahwa itulah yang terjadi, bahwa setelah akil balik itu Allah akan mencatat amal solehnya dan dosa-dosanya, itu memang betul. Nah setelah dia lepas akil balik baru dia sakit. Nah itu memang betul. Nah inilah yang namanya cara-cara syariah sebenarnya. Jadi enggak keluar dari dasar itu, enggak. Nah cuma kenapa itu ditiru? Kan kasihan. Loh itu hanya Allah, kita nggak bisa bilang kasihan. Itu hanya Allah. Allah yang punya anak kecil. Bukan kasihan kita sebagai manusia. Kalau kamu bilang kasihan kepada si adik itu, bisa-bisa nanti pikiranmu pada Allah, Allah dolim nanti. Enggak bisa, itu hanya Allah. Allah itu memberikan rizki kepada yang dikehendaki, dan juga Allah akan mengurangi, membatasi rizki terhadap orang yang dikehendaki. Kenapa dalam Quran itu ada yang dikehendaki? Karena memang yang dikehendaki inilah dia, kalau akan diberi rizki oleh Allah Ta'ala ada catatannya. Kalau yang dihentikan atau dikurangi, membatasi, yang dikehendaki juga ada catatannya. Bukan Allah tiba-tiba aku hentikan tuh, nggak ada catatannya, nggak bisa. Akhirnya orang Muslim itu nanti akan berkata Allah itu dolim. Enggak, Allah itu tidak dolim. Dan banyak ayat yang diceritakan dalam Quran, Allah tidak berbuat dolim pada hambanya. Catat itu. Sehingga pada saat seseorang itu meminta rizki pada Allah Ta'ala nggak diberi, catat itu, Allah nggak berbuat dolim. Berarti ada sesuatu di situ. Dan tidak bisa diceritakan kalau mamanya ada ustadz yang memberikan catatan, kalau ingin kaya baca ini. Lah, nanti orang Indonesia itu kaya semua, dan jamaahnya dia kaya semua. Coba buktiin kaya semua enggak? Kan gitu aja. Kalau memang tidak terbukti ya jangan itu dibukti, jangan diberikan, karena itu malah bisa menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Jangan diberikan, karena Allah yang menghendaki. Betul. Allah yang menghendaki, udah diceritakan banyak ayat tentang tersebut.
Tapi orang itu khususnya muslim ngeyel, dieyelin aja gimana, pokoknya saya itu pengen kaya. Lah kan dieyelin. Padahal Allah itu kan memberi rezeki pada yang dikehendaki. Yang bagaimana dikehendaki? Ya masuk ke arah takwa. Yang tidak dikehendaki, ya masuk ke ranah yang memang gimana caranya. Ketakwaan kurang kayak, atau memang ya begitulah. Ya. Atau mamanya dia nggak dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala karena imannya tidak ingin rusak. Yang nggak bisa seperti itu. Kalau imannya dia tidak ingin rusak, ya karena memang imannya dia memang lagi rusak. Hanya ngeyem-ngeyem hatinya orang yang kelihatannya aja soleh, kelihatannya aja, enggak juga. Nah itu juga harus difahami. Sariawan ini adalah musibah yang Allah takdirkan orang tersebut sariawan. Pasti kan ada sebabnya nih Ustaz. Yang Ustaz katakan tadi, perkataannya menyakitkan dan lain-lain. Apakah penyebab sariawan itu juga bisa dijelaskan? Misalnya karena lagi makan lidahnya kegigit, itu sering juga tuh. Nah, sehingga lidahnya sariawan. Kemudian jatuh, giginya kena bibirnya, sariawan. Nah, penyebab berbeda-beda ini apakah ada penjelasannya tuh Ustaz? Insya Allah. Jadi seseorang yang mau sariawan biasanya daerah bibir atau lidah. Ya, daerah pipi sama bibir. Khususnya kalau yang mau kena sariawan kan jarang di sini nih. Ada di sini tapi jarang, banyak-banyak di dalam. Biasanya di daerah itu ada kekakuan. Ada otot yang kaku yang tidak bisa untuk menggigit enak. Loh, kok kayak kaku ya? Itu biasanya dia sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk sariawan. Penyebabnya? Nah, macam-macam itu. Kekakuan dalam bicara, iya itu termasuk yang kalimatnya tidak enak. Jadi itu sudah disiapkan sebenarnya. Makanya nanti pada waktu ngunyah ada air kegigit. Nah itu karena ada sesuatu yang nggak cocok antara lidah, antara pipi, dalam. Itu tidak cocok dengan ini yang di luar. Itu nggak cocok pada waktu ngunyah itu, sehingga itu kegigit. Itu cara Allah aja memberikan seperti kalau memang mau betul-betul serius, perhatiin pada waktu makan, perhatiin. Makanya makan itu juga diperhatikan, jangan asal nguntal. Makan tuh ya pelan lah, Fokus lah ya. fokus lah pada makanan, dinikmati beneran bahwa ini ada rezeki dari Allah. Jangan ngerti enak sok entek. Sok habis. Wah, enak loh, jawaban kok enak. Lagi makan sambil balas WA gitu ya. Ada orangnya itu juga. Ya harus dinikmati lah ya, mau makan, mau bicara harus dinikmati, sehingga dalam berbicara pun kalimatnya juga enak didengar sama orang itu, tidak nyakitin orang yang lain ya. Nah di sini sama, kalau jatuh kemudian dia itu kena gigi kemudian sariawan, ini ada dua hal yang bisa diceritakan. Satu, memang omongannya itu tidak enak. Yang kedua kalau dia jatuh kesandung, berarti dia selain omongan tidak enak itu dia sering menjegal itu apa ya? Menghambat temannya, saudaranya, atau istrinya atau suaminya itu untuk melakukan sesuatu ke depan, Kebaikan berarti. kebaikan. Itu dia pasti dijatuhkan, keserimpet kalau bahasa Jawa. Nah itu tetap ada. Mana orang keserimpet itu tidak atas izin Allah? Enggak, wong daun yang jatuh itu aja atas izin Allah. Pasti orang keserimpet itu sangat berhubungan dengan izin Allah pasti. Jadi jangan dikira-kira keserimpet itu hanya kesalahan manusia. Enggak juga. Seperti orang dibunuh, orang ini sama, itu sebenarnya dari perbuatan mereka masing-masing. Cuma itu sendiri oleh Allah juga menjadi pelajaran bagi polisi untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu, sama seperti COVID diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dunia nggak punya vaksinnya, setelah COVID ada diteliti, kan begitu. Itu tak pelajaran. Nanti dipikir
orang-orang itu yang COVID nanti diisi di serum COVID-nya itu vaksinnya itu ada chip yang sangat kecil sekali. Itu akhirnya kan menjadi fitnahan sebenarnya. Fitnahan untuk menjatuhkan sekelompok manusia yang sebenarnya perjalanannya baik. Nggak boleh seperti itu, apalagi kita muslim, nggak boleh. Insya Allah semua kejadian itu insya Allah ada penyebabnya. Jadi kalau dia jatuh dari mana, umpamanya dia jatuh lengannya patah, nah itu tetap ada yang bisa diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang patah tersebut. Dengan depan sini, sini ada artinya sini, semua. Ada artinya semua, insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati seperti itu. Jadi semua yang kita kerjakan itu akan tertulis sangat rapi di hadapan Allah. Kalau perbuatan buruk kita, ya itu akan dicatat oleh atid. Kalau perbuatan baik kita dicatat oleh raqib. Kalau kita melakukan perbuatan baik, ada ujub, ada riya yang nyatat atid. Jadi itu harus diingat. Kalau kita sedekah, itu kita inginkan bahwa sedekah kita itu dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali atau sampai 700 kali, itu hitung-hitungan sama Allah. Berarti niatnya bukan lillahi ta'ala, itu akan menjadi badar sedekahnya, tidak dicatat, insya Allah. Karena yang seperti itu Allah tidak mengajarkan. Sedekah ya kerjakan semata-mata lillahi ta'ala, akan menjadi catatan pahala. Baca Quran juga begitu, walaupun alif lam mim ya 10 benar, tetapi ini kan dari bacaan yang ringan, pahalanya 10 ya ringan. Ya jangan disesuaikan bacaan ringan ini dengan dosa yang besar terus hilang dosa besarnya, ya nggak seperti itu. Kan seperti bacaan ini kita ulang-ulang terus, ya akhirnya itu akan menjadi amalan kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya untuk duniawi ya nggak akan dapat, karena yang Allah menyuruh itu niat kita itu beribadah itu harus lillahi ta'ala. Sholat kita harus lillahi ta'ala, ibadah-ibadah kita lillahi ta'ala, hidup kita pun harus lillahi ta'ala. Makanya jangan, kenapa kamu mencari rizki untuk ngasih makan istriku dan anak-anakku, itu bukan lillahi ta'ala. Dia cari rezeki untuk istri sama anak-anaknya. Di mana kamu mencari rezeki, untuk apa kamu mencari rezeki? Hanya untuk Allah, karena tanggung jawab saya sebagai seorang imam. Cukup. Gak usah ngomong untuk anak istri saya, nggak taunya rezekinya kurang. Itu ceritanya aja menggebu, kan begitu ya? Enggak, cukup. Karena Allah menyuruh saya bekerja. Bagaimana cara kerja? Saya serahkan sama Allah Ta'ala. Bagaimana kamu mendapatkan kesulitan? Kalau saya nggak bisa berpikir, saya serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau kamu nggak bisa mengerjakan, kamu dikeluarkan dari perusahaan, saya ikhlas menerimanya lillahi ta'ala. Karena jalan saya memang harus dikeluarkan. Karena pada saat itu saya mengerjakan, saya tidak mampu. Satu lagi saya, Ustaz. Iya. Jadi kalau Saryawan tadi kan Ustaz sampaikan berkata-katanya menyakitkan. Kalau Ustaz, kita nggak berkata-kata, tapi WA-an. Tapi kenceng juga kata-katanya nyakitin. Saryawan atau jarinya jadi? Itu marah. Oh, marah jatuh. Ya, itu marah. Tapi marah memang ada di sini. Kan mirip sebenarnya, nggak bisa ngeluarin, tapi marah. Marah di sini, kemudian di sini juga marah akhirnya. Nah, di sini dia reaksinya. Bisa bukan di Saryawan, bukan. Bisa. Sakit di jempol, sakit di ya begitulah. Karena marahnya di situ, di situ sama aja. Sama mata, lu lihat baca jengkel lagi ya sudah. Nah, mudah-mudahan bisa tahu. Jadi Saryawan yang tobatnya bagaimana? Tobatnya adalah dengan mohon ampun jika kalimat-kalimatnya itu kasar, menyakitkan dan sebagainya, itu di kalimat. Kekakuan dalam membalas omongan. Jadi umpamanya dia omong gini langsung dek emosi. Terus diem. Wah, itu ya sama. Terus nanti ngomong nggak enak kan gitu. Ya itu sama aja itu. Jadi belajarlah untuk paham bahwa hidup di dunia ini ujian, ya termasuk menghadapi orang itu ujian. Menghadapi kucing aja ujian loh. Menghadapi netizen yang mabuk-mabuk itu kan ya ujian sebenarnya. Kenapa? Ya, memang nggak tahu mau bilang apa. Dia nggak punya ilmunya, ngomong serampangan, gimana ya kan?
Nggak bisa. Wong memang punya ilmunya, ayo. Umpamanya saya sariawan itu menurut penelitian saya sama-sama, ayo. Itu dari ayat yang ini. Nah, itu saya yang dengerin gantian. Saya dengerin. Kita belajar bersama. Sehingga menjadi keluarga yang baik, sama-sama muslim belajar, ayo. Kalau memang itu kita diskusi memang bisa, ayo. Tapi kalau memang nggak punya ilmunya, ya jangan asal ngomong. Sama seperti seorang yang berpendidikan ketemu orang yang nggak punya pendidikan tapi ngeyel, bingung orang pendidikan. Ini kayaknya bukan lawan saya ini. Ini orang gimana nih, saya jawab juga nggak ngerti, ya. Orang nggak pernah belajar fisika, ketemu sama orang jago fisika, itu yang bingung malah orang yang jago fisikanya loh malah. Dia kaget ya. Kan mirip seperti itu, ya. Ya sama, makanya kalau saya lebih nyantai aja ketemu sama orang-orang. Tidak apa-apa, silahkan aja. Nanti kalau ketemu di akhirat kan tahu nanti. Tidak bisa juga kalau kita sakit membaca salah satu ayat, karena itu dibaca oleh Nabi, terus kita juga bisa ikut sembuh seperti itu juga. Ya boleh. Kalau itu doa, itu boleh. Kalau itu doa, itu boleh. Tapi kalau itu pengetahuan, enggak bisa. Kalau itu doa boleh, silahkan dibaca. Tapi kalau itu pengetahuan, ya sama. La ilaha illallah itu pengetahuan tentang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Lah itu dibaca untuk apa? Untuk kesembuhan. Ya enggak ketemu. Kan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kan kita udah tahu artinya seperti itu umpamanya. Bahwa kita orang muslim beriman disuruh minta pertolongan pada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita mau latihan sabar, masa ayat ini dibaca terus? Kan bukan begitu. Itu petunjuknya. Itu petunjuknya. Harus diselesaikan dari ayat tersebut. Jadi bukan dibaca terus. Dibaca terus itu boleh. Tapi kalau ada kesulitan itu dibaca. Bukan itu caranya. Bukan begitu. Nanti kalau ujian matematika nggak bisa baca itu lah, kan ya janganlah. Ya. Jadi apa itu kalau itu? Janganlah, terfikirlah yang jelas ya. Kalau itu petunjuk untuk berarti kita orang muslim itu kalau kita ada sesuatu kesulitan minta pertolongan Allah Ta'ala, minta sih pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar itu jalani, hadapi itu dengan cara berpikir kita yang logis, yang islami, kemudian serahkan sama Allah yang namanya tawakal, tunggu. Sholat kerjain terus karena kita itu muslim ya, sholat itu harus kita kerjakan karena itu sebagai kewajiban. Mohon kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan aja karena kita nggak mampu. Betul. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar ditunggu, karena pada saat kita itu menunggu bisa aja hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kan begitu, harus berpikir lagi, harus menyelesaikan lagi, harus tawakal lagi, kan seperti itu. Gitu terus ya? Iya, orang hidup ya seperti itu. Ya harus dikerjakan. Nah itu nanti dilihat, ini hamba aku nih sabar karena berkali-kali saya uji dengan tidak keberhasilan, dia tetap aja sujud pada Allah Ta'ala, mohonnya juga tidak ngawur, tidak ke dukun, tidak ke orang pintar, tidak ke orang yang malah menyesatkan, walaupun itu seiman, kan bisa aja menyesatkan malahan. Bisa ya. Nah itu juga harus hati-hati, dan itu kalau memang dilihat ini nanti dikasih sama Allah Ta'ala, dia dengan tenang sabar dikasih, mamanya rumahnya laku, mamanya dikasih. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bisa aja rumahnya bukan milik dia, milik Allah. Yang pertama milik istrinya. Yang kedua istrinya. Yang berikutnya milik perusahaan. Kok milik perusahaan? Lah itu besi betonnya itu sama semuanya nggak taunya dari perusahaan. Kan milik perusahaan.
perusahaan juga itu. Dari proyek. Dari proyek. Ya, itu namanya nyuri katanya. Ya. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi manfaat. Jadi mohon ampunlah pada Allah Ta'ala di titik-titik yang tadi orang sariawan itu omongannya kasar ini dan tidak enak pokoknya didengar. Mohon ampunlah di titik itu dan jangan kerjakan lagi omongan kasar. Mohon ampun terus mas. Insya Allah itu sariawan hilang. Semakin lama semakin jarang sariawan. Insya Allah jarang sariawan. Insya Allah sih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pembahasannya ya Ji. Alhamdulillah. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu, termasuk kami yang ada di sini. Kami pamit, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, kali ini kami sudah bersama dengan guru kita di sini Pak Ustadz Danu dan juga bersama para sahabat kami. Izinkan kami menyapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Mas Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang J sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan berbincang lagi, ngaji lagi bersama guru kita mengenai satu hal nih yang cukup membahayakan juga ya, tentang penyakit nih Bang J, Mas Eko, Pak Ustadz. Ada seseorang yang terkena kanker lidah Pak Ustadz, sampai susah berbicara seperti itu ya karena ada kanker lidah. Kayaknya bukan bicara aja deh, makan juga susah. Makan juga susah ya. Makan dari mulut susah, tapi kan bisa disonde kalau lewat dokter tuh ya. Jadi apa hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kami petik Pak Ustadz ya dari kanker lidah itu? Karena kan bahaya juga ya kalau bicara nggak bisa, wah susah juga itu gitu Pak Ustadz. Komunikasi maksudnya. Komunikasi susah jadinya ya karena ada kanker lidah itu Pak Ustadz. Kami mohon juga untuk diberikan pelajarannya, apa hikmah yang bisa kami petik Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sebenarnya penyakit itu memang banyak sekali, dari teman-teman dakwah itu memang belum paham. Kalau Nabi Ayub sakitnya itu kayak kulit ya. Itu disuruh doa mintanya Nabi Ayub, itu katanya bisa langsung sembuh. Ya kalau itu penyakit kulit oke lah, udah deketin. Tapi kalau penyakit kanker kan nggak ada kulit-kulitnya sama sekali ya. Jadi apakah dengan begitu sembuh, wallahu alam. Tapi intinya tidak seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui juga sakit atau salah satu bagian dari musibah itu juga sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, yang harus kita ketahui sebagai umat Islam agar kita itu lebih sujud kepada Allah Ta'ala. Memang salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan wala nudiqannahum minnal adabil adna dunnal adabil akbar. Jadi artinya adalah, dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kalau memang Allah menceritakan siksa kecil di dunia, ya namanya kepada mereka atau orang disiksa di dunia, itu apa sih bentuknya? Kan seperti itu. Berarti ada sakit. Sakit inilah sebenarnya pengetahuan bahwa sakit di dunia ini
gambaran kecil dari neraka. Makanya ayat ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 21. Ini sangat jelas sekali. Dan ini, itu ayat itu untuk orang kafir, Ustadz. Bukan. Orang kafir itu sudah jelas besok itu kalau dia itu tidak kembali ke jalan Allah Ta'ala, langsung dimasukkan ke neraka. Nggak ada pengetahuan bahwa di dunianya mau diapain, itu nggak ada pengetahuan. Nah, bagi ayat ini jangan pilih-pilih. Quran itu kan kitabnya orang muslim ya. Kalau ayat ini saya nggak mau, ini bukan untuk orang muslim, kan nggak lucu juga kan gitu ya. Ya itu nanti dianggap kafir oleh Allah Ta'ala ya. Nggak boleh. Semua ayat dalam Quran itu memang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, dan manusia ya. Manusia ini kan termasuk yang belum bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini petunjuk sebenarnya. Nah, dari ayat inilah yang harus kita ketahui bahwa sakit itu dari Allah sudah ditunjukkan bahwa siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kalau siksa kecil di dunia ini tidak diselesaikan, cara menyelesaikannya gimana? Adalah dengan tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu menyelesaikannya. Tobat itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala dengan banyak ayat. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi banyak sekali ayat yang mengarah pada kita diminta mohon ampun. Nah, obatnya itu memang mohon ampun. Kalau memang kita diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan besok di akhirat itu jangan sampai masuk neraka kalau di dunia sudah diselesaikan. Jadi kalau ada orang muslim belum paham, ini ayatnya jelas sekali ya. Sajdah ayat 21 jelas sekali. Jadi dibilang mereka itu bukan mereka orang kafir, mereka itu ya manusia yang di bumi. Jadi jangan pilih-pilih ya. Nah, untuk kanker lidah ini memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kalau dia itu kena kanker di bawah 45, biasanya dia bermasalah dengan orang tuanya. Bagaimana masalahnya? Yaitu dengan kalimat-kalimat yang tidak baik yang akan dikeluarkan, atau kalimat-kalimat yang tidak baik yang dikeluarkan kepada orang tuanya melalui lidahnya orang tersebut. Khususnya kanker lidah itu akan muncul kalau orangnya itu malah diem, tapi marah diem aja gitu. Itu lebih gampang muncul daripada orang yang marahnya keluar. Memang marah yang diem ini lebih gampang dimunculkan, bentuknya bisa tumor langsung kanker bisa, karena memang di situ ada kalimat atau kata atau amarah yang disembunyikan di lidah, makanya muncul tumor atau kanker. Di situ diawali dari situ. Kalau yang dikeluarkan memang nggak muncul tumor atau nggak muncul kanker dulu, karena sebagian unek-uneknya itu dikeluarkan. Gitu ya. Memang menurut orang barat, kalau orang marah itu keluarkan aja, kalau mamanya maki ya maki aja kamu. Nah, itu tipe orang barat. Ya, kalau dari sisi manusianya boleh, tapi kalau orang barat itu kan relatif nggak punya Tuhan dia. Jadi dia itu ngomong ya lampiaskan aja. Makanya ada untuk melampiaskan marah itu ada dibikin rumah-rumahan, ada TV, ada gelas, ada ini, ada ini, dipukulin, dihancurkan seperti itu. Untuk melampiaskan. Untuk melampiaskan. Nah, yang bodoh dia itu melampiaskan apa? Dia TV itu ya dia yang beli, gelas ya dia yang beli, kan gitu. Ngancurin juga. Jadi dia sendiri yang ngancurin, kan bodoh itu namanya. Jadi itulah gaya orang barat ya. Nah, di sini adalah pelampiasan marah itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dalam salah satunya dalam firman Allah itu kan diceritakan nih, bagaimana orang takwa. Jadi orang takwa itu dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadiminal ghaid. Wal kadiminal ghaid. Jadi istilahnya orang-orang yang selalu menahan amarah. Menahan amarah itu bukan marah mau keluar harus ditahan. Bukan, itu tetap marah.
Menahan amarah itu dia tahu ada persoalan, dia mulai terprovokasi dengan persoalan itu, dengan marahnya mau keluar. Nah, dia langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni jika hatiku, pikiranku masih akan keluar marah. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah yang masuk dalam kalimat tersebut. Wal kadhiminal ghaid. Jadi orang-orang yang menahan marah itu termasuk muttaqin, termasuk takwa kepada Allah Ta'ala. Wal afina anin nas, dan orang-orang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalimat ini memaafkan kesalahan itu bukan berarti kayak umpamanya Haji J. Haji J kalau didolimin itu kok selalu ngalah. Oh baik nih umpamanya. Nggak taunya Haji J itu didolimin nggak pernah marah karena takut. Nah, karena takut dia nggak masuk nilai itu. Nggak masuk nilai karena takut. Walaupun Haji J takut, tapi Haji J punya, aku akan memaafkan. Nah, rasa takut itu digeser, diganti aku memaafkan. Nah, itu karena Allah. Nah, itu jadi berpahala. Jadi bukan ngalah karena takut, karena ngalah karena takut nggak ada nilainya, karena memang takut. Seperti itu. Nah, di sini orang jarang sekali memahami. Kalau mamanya saya diajak sama orang, saya lihat orang itu, saya tahu orang ini kalau saya selesaikan, selesai. Tapi saya nggak mau menyelesaikan secara duniawi. Saya serahkan aja sama Allah Ta'ala. Tanyain takut nggak? Enggak. Kenapa kamu nggak lawan? Saya mending memaafkan aja, karena itu juga pelajaran saya dari Allah Ta'ala. Itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada ngumbar. Kalau susah berarti apa, Ustaz? Ego ya. Kalau susah seperti itu berarti ego ya. Kalau susah seperti itu gimana? Susah ngikutin seperti itu, Ustaz. Kalau lagi marah tuh, kalau didolimin ya pengennya marah, Ustaz. Ah, itu normal. Normalnya manusia. Kalau enggak ditolimin takut, itu normalnya manusia. Itu kan hanya kalau enggak marah ya takut. Gitu aja. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi ada orang dia pintar, dia dijatuhkan di depan umum, tapi tahu bahwa yang jatuhin itu nggak ngerti, dan dia senyum, nggak ngelawan orang yang jatuhin. Itu bukan berarti dia itu dia kalah, enggak. Dia memilih diserahkan masalah itu kepada Allah Ta'ala. Itu mulia di hadapan Allah sebenarnya, daripada hanya mengikuti nafsu seperti gontok-gontokan di TV nasional, swasta nasional. Itu kan sering tiap hari itu gontok-gontokan. Nah, itu nggak ada manfaatnya kalau saya. Kecuali kalau yang di situ paham gitu. Saya nggak masuk ke ranah gontok-gontokan, saya masuk ke ranah memberikan ilmunya, boleh. Tapi kalau kan jarang yang seperti itu. Paling yang seperti itu ya orang yang tahu agama beneran, sehingga dia nggak masuk ke ranah itu, dia masuk ke ranah ilmunya, selesai. Yang gontok-gontokan dia biarin, saya nggak masuk situ. Itu pinter namanya. Dia paham dia harus kemana. Nah, disinilah yang harus kita tata. Nah, orang yang menahan amarah terus di situ, di daerah situ, dengan mau marah yang mau dikeluarkan, itu ngenain pangkal lidah atau memang saraf terbesar untuk berbicara, istilahnya pengontrolnya di situ. Nah, itu memang kalau dia diemnya lebih kuat daripada marahnya, keluar marahnya, itu ya. Iya, kalau dia banyak diemnya ya relatif jatuhnya cepat. Gitu ya. Jatuhnya cepat, kanker lidahnya seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa memang benar salah satu dosa yang paling banyak itu dihasilkan oleh mulut. Itu memang sudah benar. Makanya harus dikontrol. Umpamanya kayak Tung nih, ngobrol sama anaknya, kaku keluar kali, umpamanya di bawah gini, ya itu ya sama aja sama istrinya, tuh gitu langsung diem, nah, itu ya sama aja. Itu kan marah yang memang itu disimpan. Itu kalau nggak pernah dimohonkan ampunan ya besok akan terjadi beneran seperti itu.
Bukan karena umpamanya dekat dengan saya itu terus aman. Tidak ada yang aman, itu tidak ada. Yang aman mudah kepancing untuk marah Pak Ustadz. Iya. Ya karena hobinya mancing masalahnya. Dulu. Jadi akhirnya itu ya begitu, karena kebiasaan kan begini ya. Jadi kalau memang ada masalah itu adalah mendengar, difikirkan, saringannya itu agama kita, difahami, dikeluarkan. Nah rata-rata orang itu yang seperti itu jarang mendengar, nggak cocok sama ego, keluarkan. Melihat, nggak cocok sama ego, keluarkan. Mendengar, nggak cocok sama ego, tapi ingat agama, tapi kepanas, ya tetap dikeluarkan. Nah ya sama. Jadi rata-rata seperti itu manusia. Ya, manusia Muslim rata-rata 50% lebih rata-rata seperti itu. Itu kelihatan kalau pejabat-pejabat agama, pejabat-pejabat yang Muslim, yang dia jawab omongannya yang lain dengan kalimat-kalimat yang lebih tidak baik, ya seperti itu ya sama. Cuma itu bentukannya kan ego, ya. Kalau kalimat di lidahnya masih marah normal, ya ditunggu aja nanti apa yang akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya kanker lidah ini gampang-gampang sulit ya. Apalagi kalau salahnya dengan orang tua. Waduh, saya kalau ditanyain kalau udah sakitnya itu karena gara-gara orang tua, agak sulit disembuhkan. Ustaz, salah dengan orang tua nih, kanker lidah kan nih dimunculkan oleh Allah, ada yang umurnya muda, ada yang udah agak tua, ataupun ada yang lanjut. Apa yang menyebabkan cepat lambatnya ini? Apakah keimanan seseorang, Ustaz? Iya, Ji. Jadi yang selama ini saya perhatikan, penyakit itu akan muncul jika iman seseorang itu semakin kuat malahan. Semakin kuat iman seseorang kepada Allah Ta'ala, penyakit itu akan semakin dimunculkan satu-satu. Iya. Jadi yang harusnya mamanya dia di umur belum 40 tapi sakit, kalau ditanyain kamu ada marah dengan orang tua enggak kamu, tapi kalau sama istri iya saya sering jengkel sama istri walaupun sama saya simpan. Nah kalau sama istri biasanya insya Allah yang saya amati rata-rata keluarnya itu setelah umur 45 ke atas. 50 lah, rata-rata 50. Jarang dekat dengan 45, rata-rata 50 ke atas. Ini baru 42, 43, ini sudah keluar. Padahal dengan orang tua, enggak mamanya. Nah, di sini menandakan insya Allah si orang yang sakit tersebut imannya cukup bagus di hadapan Allah. Jadi itu cara Allah menyambut bahwa Allah itu sayang sebenarnya. Agar orang yang imannya bagus tersebut ingat masih ada salahmu. Segera kembali. Segera kamu tobat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya prosesnya seperti itu. Apa termasuk orang pensiunan juga, Ustaz? Maksudnya gimana maksudnya? Kalau orang pensiunan kan waktunya banyak nih, Ustaz. Iya, waktu ibadahnya Banyak. Itu kan boleh dikatakan ada perbaikan lah. Yang mungkin sebelum pensiun tuh sibuk kerja sana sini kan. Kalau memang dikatakan ibadahnya meningkat, Allah akan munculkan satu persatu. Rata-rata orang yang udah pensiunan muncul tuh sakitnya satu seperti itu. Kalau itu ada tambahan lagi. Apa itu? Selain imannya itu mulai meningkat, ada yang kedua ini lebih bahaya. Apa tuh? Karena umurnya ini kali sudah waktunya. Karena kan ada orang yang meninggal karena sakit ya. Ya itu ya bisa aja karena itu. Oh gitu. Karena mamanya dilihat ini orang pensiun iman sekian, dihitung sama Allah. Itu kan semuanya dihitung sama Allah ya. Allah itu tidak semena-mena sakit kemudian mati, gitu belum tentu ya. Jadi sakit itu nanti Allah yang menghitung. Jadi sepertinya yang saya amati mamanya di waktu-waktu setelah pensiun 58 ke atas mamanya ya. Itu kan dari mulai tipikalnya dia bagaimana. Kalau Haji C mamanya, Haji C ini paling darah rendah.
Ya, yang lain gula kayaknya enggak lah, nanti tinggi dikit, enggak bawah, enggak terlalu tinggi dikit, hanya gitu nih, di batas itu. Tensi tinggi belum tentu juga. Nah, itu kenapa? Karena memang karakter. Jadi dosa-dosa dari perbuatan itu belum masuk nisab, belum masuk takarannya dia, sehingga Haji C walaupun ibadahnya kuat terus, ya ini belum masuk. Tapi kalau dikuatkan beneran, masuk nanti. Karena pada waktu dikuatkan beneran, dosanya itu bukan diangkat oleh Allah Ta'ala, tapi langsung mau dihabiskan sebenarnya. Nah, kekurangan dari dosa itu apa? Ya harus dimunculkan penyakit. Karena cara Allah itu mengingatkan hamba-hambanya itu, ya itu salah satu contoh. Untuk bertobat sebenarnya. Mengurangi dosa. Kalau dia bertobat, akan mengurangi dosa. Cuma tinggal pada waktu dia bertobat, banyak atau sedikit. Waktunya pada saat momennya dia tahu, dia diem, maunya udah pensiun itu diem. Wah, saya sakit. Oh, tensi saya tinggi nih, kan gitu nih ya. Oh, tensi tinggi ini, wah, kata Pak Ustadz Danu itu karena menyimpan marah. Iya, memang saya sering menyimpan marah sama istri nih. Mamanya kan gitu, diem. Kalau menyimpan marah sama istri, oh iya ya, saya jarang sekali mohon ampun kepada Allah. Kalau saya minta maaf sama istri, sebenarnya istri saya yang jengkelin. Kalau saya nggak oke, saya nanti akan beberapa kali minta maaf sama istri. Kemudian saya akan tobat kepada Allah Ta'ala untuk belajar tidak menyimpan marah lagi. Lillahi Ta'ala. Nah, dari titik itu kan belajar tobat. Walaupun tensi tingginya nggak terlalu tinggi, itu langsung bisa aja nanti sehari 2 hari langsung normal. Tapi jangan berhenti dulu. Karena dosa ini masih disimpan di titik itu. Jadi turunnya menjadi sembuhnya waktu itu karena mohon ampunnya jelas kepada Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa di titik itu kan, mamanya haji itu menyimpan marahnya dengan istri itu 35 tahun mamanya lah. Itu kan baru doa sekali 2 kali, baru 3 hari itu sudah mulai normal. Tapi sekian puluh tahun ini kan dosanya masih menyimpan marah dengan istri. Nah, itu mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala terus menerus. Nah, itu berjuang namanya. Walaupun tensinya nggak tinggi, tapi Allah yang nurunin dosa terus. Tapi Haji C nggak sempet sakit tensi tinggi karena dosanya diturunkan terus. Terus sama. Kayak orang kanker lidah itu ya karena memang nisabnya sudah masuk, timbangannya sudah masuk kalau dia itu memang harus terkena. Tinggal marahnya ini dengan siapa. Itu kenapa saya harus tanya seperti itu, karena saya akan nanti mendoakannya itu insya Allah mudah-mudahan tepat di titiknya. Dengan orang tua ya apa enggak, dengan istri ya apa enggak. Saya pernah sama seseorang orang Sumatera, kanker lidah. Waktu itu nggak bisa ngomong, tapi setelah saya tanya, sering marah dengan istri atau orang tua. Saya tanya, nggak bisa ngomong, saya cuma kalau iya ngangguk, kalau enggak gini ya Pak. Sama orang tua, dia jawab gini, karena istri gini. Oh, istri nih berarti, oke. Mulai sekarang berjanji untuk tidak marah lagi sama istri. Dia gini, janji bener ya Pak. Saya masih ingat itu orang Sumatera. Terus dia benar, saya doa, selesai doa dia mulai bisa ngomong, mulai walaupun pelo gitu, tapi mulai bisa ngomong. Saya mulai dengar. Kemudian 1 bulan 2 bulan ketemu sama saya lagi, udah membaik, ngomong sudah lancar. Nah, di sini karena apa? Karena kalau salahnya itu dengan pasangan, insya Allah masih bisa dimohonkan ampun itu bisa lebih cepat daripada kalau dosanya dengan orang tua. Sebenarnya begitu. Ustaz, kalau kanker lidah ini kan mungkin kayak berat gitu. Mungkin yang ringannya ada nggak Ustaz? Misal apa radang tenggorokan? Sariawan paling tidak. Ya, sariawan itu yang panjang bentukannya. Dan sariawan, enggak sembuh-sembuh. Ya panjang, sembuh sebentar, kena lagi gitu. Iya, itu khususnya di pangkal-pangkal lidah itu. Jadi kalau sariawan di situ dan sering sekali bertahun-tahun nggak pernah sembuh, nah itu gejala menuju, tapi nggak harus ya. Gejala menuju ke arah kanker lidah itu di titik itu.
Seperti, jadi intinya kurang lebih seperti itu. Sariawan itu mengawali, makanya harus belajar untuk ditata bicaranya. Siapapun, Allah itu tidak akan melihat orang itu yang sakit itu mau orang biasa, mau penarik becak, mau jual sayuran, mau pejabat, mau pegawai pajak, mau bea cukai, mau ustadz, nggak peduli. Mau kontraktor. Kontraktor nggak saya sebutin. Karena penyakitnya itu cuma satu, pingin uangnya banyak, itu aja penyakitnya. Aduh, nah itu yang bahaya. Itu nanti yang kanker dompetnya. Jadi harus benar-benar belajar. Kalau memang ingin nggak diberi sakit oleh Allah Ta'ala, dirubah semua perbuatan-perbuatan kita itu dirubah. Mulut, kan sebenarnya semuanya kalau di neraka itu orang disiksa itu apa? Ya mulutnya, ya lidahnya. Lah kalau lidahnya menyimpan marah dengan orang tua, atau sering marah dengan istri, atau sering marah dengan suami, dan dia kena kanker lidah, lo besok itu di neraka itu ya itu yang disiksa. Lah kalau di neraka disiksa itu apa salahnya? Sholat yang mana sholatnya? Karena nggak pernah bacaan Quran, enggak seperti itu. Lalu orang sendiri baca bacaan Quran ada ujub riak juga banyak. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, bahwa harus hati-hati menjaga telinga, harusnya untuk mendengarkan semua yang baik, yang buruk itu didengarkan. Yang buruk jangan menjadi marah, yang buruk jangan menjadi gibah, yang buruk jangan menjadi macam-macam. Yang baik didengarkan, dikerjakan. Yang baik jangan menjadi ujub. Yang baik jangan menjadi bangga atau gibah lagi sama. Yang baik jangan minteri. Tahu baru dengar, baru ngerti ayat ini artinya ini, belum satu hari udah ngomong aja. Nah itu kan keminter namanya. Kamu itu belum ngerti, kamu itu baru ngerti ininya, baru ngerti apa namanya? Kulitnya aja, Pak. Artinya seperti ini. Udah ngomong ngalor gitu loh. Itu kan namanya sombong. Nggak ngerti aslinya seperti itu. Nah, itu yang Allah nggak suka sebenarnya. Nah, itu ya sama. Itu tugas mulut sama tugas telinga. Kemudian tugas otak sama. Kalau mendengar sesuatu yang baik, memang baik, harus dikerjakan. Enggak, baik dipikir ketemu sama orang, ceritain biar kelihatan dia itu baik daripada orang. Itu sama aja. Itu ya namanya sombong kalau di situ. Nggak bisa. Nah itu nanti telinganya kena, otaknya kena, minterin, mulutnya juga kena. Kenapa? Dia hanya bisa ngomong, tapi belum ngerjain. Nah itu sama. Jadi di neraka itu yang begitu-begitu. Jadi nggak bisa main-main. Fungsinya hati meyakini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Apa? Salah satunya iman kepada Quran, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu yang benar diyakini. Enggak. Di situ ada kiai hebat bisa kebal. Lah diyakini, ya hatinya rusak nanti. Wah ilmunya itu hebat, bisa itu rusak. Itu meyakini sesuatu yang musyrik. Itu tugasnya hati seperti itu. Wah itu si apa namanya? Si bintang Korea itu, wadah itu hati meyakini dia. Ngapain meyakini dia? Itu sama semuanya. Itu hati itu meyakini yang benar sebenarnya. Apa? Quran lah, Allah lah, malaikat lah. Kan seperti itu, yakin kepada hari akhir. Sehingga kita itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah akhirnya kan mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah hati tugasnya seperti itu. Kaki juga melangkahkan sesuatu yang menurutnya itu apakah dengan langsung ke karaoke, ke diskotik itu langkahnya salah. Enggak cuma itu. Dia memaksa istri dan anak-anaknya ngikutin perintah dia, itu kaki yang kena besok. Memaksa, namanya memaksa tidak boleh. Kena kakinya besok, itu akan dirajam besok di neraka. Makanya nggak boleh memaksa seseorang. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam, agama kita itu tidak ada. Nah disitulah harus kita ketahui, kita jaga sehingga akidah-akidah itu kita bawa setiap harinya.
Yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya cuma zikrullah aja. Ingat kepada Allah Ta'ala itu setiap apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, kita lihat, kita dengar, itu ada ayat-ayat Allah. Nggak cuma hanya zikrullah. Kalau pas lagi nganggur, boleh lah. Tapi zikirnya untuk apa? Zikir. Biar apa? Biar dekat sama Allah. Dekat sama Allah itu kerjain apa yang di dalam sunnah Rasul. Itu dekat. Kalau hanya cuma zikrullah, semua bisa dikerjain. Boleh. Jadi dekat sama Allah Ta'ala itu, sedekah itu juga dekat. Dekat sama Allah Ta'ala itu dengan tidak marah karena Allah itu dekat. Dekat dengan kepada Allah, dengan Allah itu dengan sayang kepada istrinya karena Allah, itu dekat. Dekat kepada Allah Ta'ala itu ngajak anaknya yang pulang pagi itu diajak, jangan pulang pagi, tapi dengan kata-kata yang baik. Itu dekat sama Allah Ta'ala. Maunya dekat sama Allah Ta'ala, tapi kalau ada anaknya nakal, ngamuk, leleh, gimana? Nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Nah, disinilah yang namanya dosa itu. Orang Muslim sebenarnya kalau tahu dosa itu dikerjakan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dari organ tubuhnya masing-masing itu sangat banyak sekali. Sehingga itu yang akan menjebak besok itu memang sulit sekali masuk surga itu. Nah, inilah pelajaran-pelajaran tauhid dari organ-organ tubuh ini yang sama, itu tauhid. Kayak bisa. Tangan ini bisa menjadi pekerja karena Allah, bisa menjadi pencuri nomor 1. Otak itu bisa bekerja karena Allah, bisa menjadi pencuri nomor 1. Pak DS yang dioyak-oyak sama KPK itu ya bisa, pinternya itu menjadi pencuri nomor 1. Sampai 2,5 triliun itu kan hebat sekali dia. Karena apa? Ya begitu itu memang. Walaupun dia sekolah di perguruan tinggi ternama itu ya nggak peduli Allah, ilmunya nggak ada manfaatnya sama sekali. Ilmunya yang menjadikan dia gelundung nanti. Kalau dia itu mau masuk surga, buang itu uang 2,5 triliun itu, buang itu. Itu tidak ada, itu bukan milikmu, itu milik rakyat Indonesia yang disimpan di negara melalui orang-orang pajak. Yang sebagian juga ya itu ya. menyalahgunakan juga. Menyalahgunakan sama aja semuanya. Makanya di sini harus difahami, harus hati-hati, belajar untuk tidak salah walaupun sulit. Namanya masuk surga itu sulit. Masuk surga kok gampang. Nah, orang dengan membaca sholawat Nabi itu memang diharapkan mendapatkan syafaat, karena kita mendoakan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau kita membaca sholawat Nabi, perilaku kita itu menyimpang dari ajaran Islam, ya tetap nanti dapatnya ya carry. Karena yang bersolawat di orang Islam itu kan miliaran. Itu kalau memang perilakunya itu tidak mencontoh Rasul, ibadahnya tidak mencontoh Rasul, ya sama aja sebenarnya. Mau dapat syafaat dari mana? Mau urut gitu. Dia syafaat paling banyak tapi perilakunya enggak. Syafaat paling banyak, dia sholawat paling banyak tapi perilakunya menyimpang dari Rasul. Dia itu kan dinilai semua oleh Allah Ta'ala. Tidak semerta-merta kalau baca sholawat itu langsung dapat syafaat, nggak bisa. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah-ibadah yang lain. Wong kita itu mendengarkan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu perintah nggak dari Allah? Perintah. Tapi kenyataannya susah lah. Gimana coba? Seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui. Susah sekali namanya masuk surga. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Kamu tadi juga cerita, aduh memaafkan orang itu emang susah ya. Maunya marah aja. Lah ya emang susah. Yang nggak bisa marah
Bukankah itu ahli surga? Belum tentu, nggak bisa marah, nggak taunya takut. Ya kan salah lagi. Bukan Allahnya yang menjadikan tidak bisa marah, itu bukan Allah. Tapi takutnya. Ya nggak dapat. Kecuali memang dijawab, walaupun ada takut sedikit-dikit, ya sudah saya serahkan pada Allah Ta'ala. Itu malah lebih gentleman itu istilahnya. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu, Ji. Aduh, speechless nih. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Memang susah juga mau menjalankan seperti itu ya, untuk tidak marah seperti itu. Aduh, mudah-mudahan kita bisa belajar ya, Ji, mulai sekarang, Ji. Insya Allah ya, Mas Eko. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya, penjelasannya tadi. Mudah-mudahan kami semua yang ada di sini khususnya dan para sahabat beriman bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah tadi sahabat beriman dan para pemirsa penjelasan yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini banyak manfaat untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.